Rekan-rekan mahasiswa sekalian, setelah kita selesai mendiskusikan sistem koordinat, maka topik kuliah kita selanjutnya terkait dengan sistem waktu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melihat bagian pertama dari sistem waktu, yaitu yang terkait dengan sistem waktu bintang dan sistem waktu matahari. Sedangkan sistem waktu dinamik dan sistem waktu atom nanti kita lihat di minggu berikutnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya pentingnya sistem waktu itu apa gitu dalam geodesi satelit ya. Nah, mungkin kalian sudah melihat dari pembahasan tentang sistem koordinat sebelumnya, bahwa dalam pendefinisian sistem koordinat, apakah itu CIS atau CTS, secara implisit sistem waktu itu terlibat ya. Misalnya contohnya di CIS bahwa conventional ephemeris pole, kutub utaranya CIS ini didefinisikan pada epok J2000 ya. Nah, ini menunjukkan waktu ya, Julian ya. Kenapa perlu didefinisikan pada epok tertentu? Karena seperti kita sudah diskusikan sebelumnya bahwa sumber rotasi bumi dalam ruang ini selalu bergerak ya, dipengaruhi presesi dan nutasi ya. Jadi memang harus didefinisikan yang digunakan itu yang sumber rotasi di epok waktu kapan ya. Jadi ini terlibat sistem waktu di sini. Kemudian juga pada pendefinisian CTS pun hampir sama sebenarnya ya. Misalnya arah sumbu X menuju meridian Greenwich. Meridian Greenwich ini meridian yang istilahnya dari segi waktu GMT dia sama dengan 0 ya, sistem waktu. Dan juga secara tidak langsung kita tahu bahwa CTS ini kutubnya ke kutub CTP ya, yang dipengaruhi oleh pergerakan kutub. Nah, nanti kita juga harus menggunakan satu kutub yang standar ya pada epok tertentu ya, sehingga setiap orang bisa mengacu. Karena kalau dilepas begitu saja ya, karena dia bergerak sesuai dengan pergerakan kutub, jadi membingungkan ya. Jadi sistem waktu dalam pendefinisian sistem koordinat ini untuk memberikan waktu yang reference ya, epoch reference ya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, terkait dengan sistem waktu ini memang nanti ada yang namanya epoch atau bahasa Indonesia kala ya, menunjukkan suatu snapshot pada suatu waktu tertentu ya. Dan interval ini semacam periode lah kalau kita ya, selang waktu antara dua epok. Nah, kemudian nanti juga dalam geodesi satelit ini sistem waktu itu perlu untuk memberikan atribut atau menghubungkan ukuran waktu yang biasa kita gunakan dengan fenomena fisik maupun geometrik yang diukur atau diamati ya. Misalnya kalau dalam geodesi satelit kita mengukur misalnya koordinat XYZ geosentrik suatu titik. Nah, selalu kita tanyakan, ini koordinat pada epok waktu kapan ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa karena adanya pergerakan lempeng, tektonik ya, kemudian gempa-gempa bumi dan segala macam, bisa saja koordinat geosentriknya itu berubah ya. Jadi memang waktu itu jadi penting ya, karena segala sesuatu di dalam sistem bumi kita ini sesuatu yang dinamik, bergerak terus ya, sehingga memang perlu atribut waktu untuk menyatakan suatu fenomena geometrik maupun fisik ya.
Tapi nanti kita lihatlah lebih dalam tentang hal ini ya. Nah, ini kita coba ulang. Jadi, sistem waktu itu penting dalam pendefinisian sistem koordinat ya. Tadi sudah kita katakan bahwa di misalnya contohnya CIS, arah sumbu Z itu mengacu ke epok tertentu ya. Jadi dalam satu sistem waktu tertentu. Begitu juga di dalam CTS misalnya ini ya. Ini juga kutub yang digunakan IRM reference pole-nya ini mengacu ke epok 1984.0 ya. Kemudian meridian IRM-nya juga epoknya tertentu ya. Jadi memang dalam pendefinisian dan realisasi sistem koordinat nanti kita lihat CIS maupun CTS karena sumbu-sumbu koordinat ini dipengaruhi oleh parameter orientasi bumi yaitu presesi, nutasi ya, pergerakan kutub, polar motion dan kecepatan rotasi bumi. Dan keempat parameter ini juga berubah dengan waktu. Nah, makanya waktu itu menjadi penting ya, penting sekali nih dalam pendefinisian dan realisasi sistem koordinat di dalam geodesi satelit ya. Jadi memang mau tidak mau kita harus mempelajari sistem waktu ini dengan baik ya, karena pengaruhnya di dalam pendefinisian sistem koordinat ya. Nah, selanjutnya kita lihat juga dalam pengukuran jarak ya. Jadi banyak sistem geodesi satelit yang bertumpu pada pengukuran jarak ke satelit ya, menggunakan gelombang elektromagnetik ataupun laser ya. Contohnya ya satellite laser ranging, pengukuran jarak dengan laser ke satelit atau lunar laser ranging ya, pengukuran jarak ke bulan. Ataupun saat ini ya satelit-satelit GNSS ya, apakah itu GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, semuanya berdasarkan jarak ukuran ya untuk penentuan posisi atau koordinat. Dan rumus dasar yang digunakan sebenarnya kalau kita lihat kan simple ya, jarak itu sama dengan kecepatan cahaya kali waktu tempuh sinyal ya. Dari bumi ke satelit atau satelit ke bumi ya, tergantung sistemnya. Dan nanti kita lihat ya kesalahan dalam pengukuran jarak itu berbanding lurus dengan kesalahan dari pengukuran waktu tempuh sinyal ya. Dan karena faktor pengalinya ini kecepatan cahaya, di sini C, kecepatan cahaya kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik ya. Kalau salah 1 detik aja kesalahan jaraknya udah 300.000 kilo ya. Kalau seandainya kesalahan jaraknya bisa sampai 10 minus 8 gitu ya, maka nanti akan 3 meter ya. Jadi kalau 10 mikrosecond saja 10 minus 5 detik itu kesalahan jarak masih 300 meter ya, terlalu besar ya. Jadi kita lihat memang nantinya ketelitian pengukuran jarak ke satelit ini sangat tergantung kepada ketelitian penentuan delta T ini ya, waktu tempuh sinyal ya. Jadi semakin akurat kita bisa menentukan delta T, maka jarak yang kita peroleh akan semakin teliti ya. Jadi memang ini sistem waktu jadi berperan di sini ya, penting sekali nih. Sistem waktu yang digunakan oleh pengukur di bumi dan sistem waktu yang ada di satelit ini harus sinkron dan harus sedemikian lupa ketelitiannya sehingga delta T jarak tempuh sinyal bisa diukur seteliti mungkin ya.
Nanti kita lihat itu ada perkembangan-perkembangan teknologi dalam sistem waktu ya, yang menghasilkan waktu atau beda waktu yang sangat teliti ya. Nanti kita lihat mungkin di minggu depan pada saat kita berbicara tentang sistem waktu atom ya, di mana ketelitian osilator atom itu memang menjadi sangat teliti saat ini ya. Nah, selanjutnya sistem waktu juga nanti akan berperan dalam penentuan orbit satelit ya. Dan seperti kita ketahui, kenapa? Karena di dalam orbitnya satelit bergerak cukup cepat ya. Misalnya satelit GPS yang tingginya 20.000 kilo saja, itu dalam orbitnya dia bergerak sekitar 4 km per detik. Nah, kalau satelit-satelit lain, misal satelit remote sensing atau satelit cuaca atau satelit lain yang orbitnya lebih rendah dari GPS, kecepatannya itu bisa lebih cepat ya. Jadi kita lihat ini kalau kita tidak akurat dalam sistem waktu, ini berbahaya ya, karena 1 detik saja ini satelit sudah bergerak 4 km nih kalau dalam kasus GPS ya. Jadi nggak main-main ya. Karena apa? Karena dalam dunia geodesi satelit saat ini kita untuk orbit satelit saja sudah biasanya orang mencari ketelitian sentimeter ya. Jadi memang sistem waktu ini menjadi sangat penting ya. Kalau kita mengatakan sistem waktu, tentunya ya dia yang akurat, tapi juga sinkron ya, bisa ditransfer dengan baik, dan juga sistem waktu yang ada di satelit dan yang ada di pungkur di bumi juga harus homogen ya ketelitiannya. Jadi banyak aspeknya ya. Tapi nanti kita lihatlah dalam pembahasan lebih lanjut nanti ya, sampai akhir perkuliahan kita. Jadi ini peran sistem waktu dalam penentuan orbit satelit ya. Coba kita lihat beberapa jenis sistem waktu ya. Ini dalam bidang geodesi satelit ada 3 sistem waktu yang umum digunakan ya. Jadi yang pertama namanya waktu bintang dan waktu matahari, kemudian waktu dinamik, dan yang ketiga waktu atom. Nah, perlu diingat dalam sistem waktu biasanya kita nanti mengacu kepada sesuatu yang berotasi atau berosilasi ya. Jadi segala sesuatu yang fenomena yang sifatnya closing the loop lah ya, atau ya semacam itulah ya. Karena kemudian nanti kita bisa menderive ukuran-ukuran waktu. Nah, kalau waktu bintang atau sering dinamakan sidereal time, dan waktu matahari, ini universal atau solar time, dia berdasarkan rotasi harian bumi ya. Jadi fenomena osilasi atau perputaran yang digunakan ini rotasi harian bumi, nanti kita lihat ya. Kalau acuannya ke bintang atau ke quasar itu namanya waktu bintang, kalau acuannya ke matahari, waktu matahari. Nah, kalau yang kedua waktu dinamik ini dia nanti fenomena perputaran periodiknya atau osilasi yang diacu adalah pergerakan benda-benda langit ya dalam sistem matahari ya, terutama planet lah ya, planet mengelilingi matahari. Nah, itu kan dia berputar ya, periodik. Nah, ini bisa dijadikan nanti sebagai acuan untuk sistem waktu, yaitu sistem waktu dinamik ya. Dan kemudian yang bisa juga digunakan tentunya ya osilasi elektromagnetik ya. Kita tahu segala sesuatu di dalam atom itu mirip seperti di alam raya juga ya. Jadi di dalam atom pun kan elektron dan kemudian partikel-partikel lain juga umumnya
punya gerakan aktivitas yang sifatnya periodik, berosilasi ya. Nah, itu juga bisa digunakan untuk nantinya menurunkan atau mendefinisikan suatu sistem waktu ya. Jadi ini pembagiannya dari rotasi bumi, kemudian pergerakan benda langit dalam sistem matahari, sampai ke osilasi elektromagnetik dalam suatu atom ya. Nah, ini 3 sistem waktu yang umum digunakan di dalam geodesi satelit. Ada beberapa contoh dari sistem waktu dari sistem waktu matahari, bintang dinamik, dan atom tersebut ya. Jadi kita lihat di sini proses periodiknya seperti dikatakan tadi, ini ada rotasi bumi, kemudian proses periodik berikutnya adalah ini contohnya yang revolusi bumi ya, bumi mengelilingi matahari. Tentunya bisa saja menggunakan planet-planet lain yang mengelilingi matahari ya. Tapi ini karena kita terkait dengan geodesi satelit dan juga kita berada di bumi ya, kita menggunakan sistem waktu yang memang proses periodiknya sistem revolusi bumi ya. Dan ini ada yang osilasi atom. Nah, ini contoh-contohnya namanya. Nanti kita lihat ya. Ada yang universal time, ada Greenwich sidereal time, ada ephemeris time ya. Kemudian ada macam-macam ini ya. Saudara bisa baca. Kemudian kalau waktu atom itu misalnya ada yang IAT ya, International Atomic Time, ada yang UTC ya, Universal Time Coordinated, itu waktu atom ya. Kemudian GPS time yang biasa digunakan di dalam sistem GPS. Nah, ini contoh. Ada lagi sistem-sistem waktu yang lain dari ketiga proses periodik ini ya. Nanti kita lihat lebih detail lah. Tapi ini yang umum nanti kita akan sering temukan lah ya dalam membahas sistem-sistem geodesi satelit ya. Rekan-rekan mahasiswa, coba kita lihat sekarang lebih detail tentang sistem waktu bintang ya. Jadi sistem waktu bintang ini dikatakan juga sidereal time ya. Kalau kalian nanti baca-baca buku bahasa Inggris, istilahnya sidereal time. Dan dia berkaitan langsung dengan rotasi bumi ya. Nanti kita jelaskan. Nah, epok waktu bintang secara numerik ini dinyatakan dengan sudut waktu dari titik semi. Jadi coba kalian lihat gambar ini. Jadi gambar ini di sini ada bumi, kemudian ada arah ke bintang atau kuasar, nanti tergantung yang dipilih yang mana. Ini titik semi ya, perpotongan antara bidang ekuator dengan bidang ekliptika. Kemudian ini ada meridian pengamat. Jadi meridian yang mengandung lokasi pengamat. Dan ini kutub utara seperti biasa, dan ini bidang ekuator. Nanti ada istilahnya sudut waktu bintang. Jadi sudut waktu bintang ini adalah sudut yang dihitung di bidang ekuator dari meridian pengamat searah jarum jam sampai ke arah bintang ya. Nah, ini namanya sudut waktu bintang. Dan kalau kita lihat di sini, kalau bumi berotasi, maka yang akan bergerak itu meridian pengamat ya. Sedangkan arah ke bintang atau kuasar tetap. Jadi nanti kita lihat sudut waktu bintang ini, sudut antara meridian pengamat dan meridian ke arah bintang, itu dia akan membesar seiring dengan rotasi bumi ya.
Terus misalnya ini katakanlah ini 60 derajat, kemudian bumi berotasi, kemudian sudut waktu menjadi 90, terus 180, 270. Kalau kembali ke sini lagi, nah itu 360 derajat ya. Dan nanti kita lihat dalam konversi ini 360 derajat itu sama dengan 24 jam ini. Ya kan? Karena rotasi bumi kan sekali putar 24 jam. Jadi kita lihat nanti epok waktu bintang itu memang secara numerik itu sudut waktu dari titik semi ya. Atau sudut waktu dari bintang lah sebenarnya ya. Kenapa dulu namanya sistem waktu bintang itu karena acuannya itu adalah bintang ya. Dulu itu ke arah vernal equinox yaitu bintang Aries. Tapi dengan perkembangan teknologi nantinya ya bisa saja bahkan sekarang banyak yang mengarah ke kuasar ya. Karena lebih teliti. Sedangkan kuasar ini stellar kuasi stellar lah ya. Dia mirip bintang ya, padahal bukan bintang. Tapi karena nama waktunya dari dulu itu udah sistem waktu bintang, awalnya mengacu ke bintang, yaitu ke arah bintang Aries, ya namanya dipertahankan ya. Dan kita lihat nantinya sudut waktu ini memang sangat tergantung dengan periode waktu ya. Jadi kalau 360 derajat, dia 24 jam. Kalau 15 derajat, ya 1 jam ya. Kalau 1 derajat 4 menit ya. Jadi ini di dalam sistem waktu itu antara sudut waktu dengan periode waktu itu dua variabel yang saling berkaitan ya. Nah nanti kita lihat memang waktu bintang ini atau sudut waktu bintang ini ditentukan dengan pengamatan bintang dulunya ya. Umumnya, tapi sekarang ini banyak dengan pengamatan kekuasar ya, menggunakan VLBI. Kita bisa menentukan sudut waktu bintang ya. Nah, dalam sistem waktu bintang ini nanti ada yang istilahnya waktu bintang sejati dan waktu bintang menengah. Kenapa? Karena kita pelajari sebelumnya kan ya. Kalau titik semi sejati ini ke arah yang bintang yang apa adanya ya, itu kan masih dipengaruhi oleh presesi dan nutasi. Dalam artian sumbu rotasi bumi kita ini kan mengalami presesi dan rotasi di dalam ruang. Akibatnya memang titik semi ini pun tidak ajak di suatu posisi ya. Karena titik semi ini kan sebenarnya perpotongan bidang ekuator dan bidang ekliptika. Nah, karena bidang rotasi bumi juga bergerak di dalam ruang, dipengaruhi oleh presesi dan nutasi, akibatnya vernal equinox titik semi ini pun tidak di posisi yang selalu sama ya terhadap waktu. Oleh sebab ini namanya waktu bintang sejati ya. Jadi menggunakan posisi bintang apa adanya itu namanya bintang sejati atau dalam bahasa Inggrisnya apparent sidereal time atau AST. Jadi kalau ada singkatan AST itu namanya apparent sidereal time. Nah, kalau di gambar ini misalnya ini ke arah bintang apparent ya, apa adanya, dan meridiannya meridian pengamat, local meridian. Nah, ini sudut waktunya itu nanti dinamakan LAST ya. Local apparent sidereal time. Tetapi nanti kalau misalnya untuk sudut waktu bintangnya itu dihitung dari meridian Greenwich, misalnya meridian Greenwich-nya di sebelah sana gitu ya, misalnya ini ya, ya nanti namanya GAST. Jadi kalau dari meridian Greenwich nantinya namanya Greenwich Apparent Sidereal Time.
Jadi kalau ngelihat singkatan langsung saja nanti ya. Oh ini misalnya sidereal time. Oh dia waktu bintang. Apparent berarti bintangnya bintang sejati ya. Greenwich. Oh berarti ini untuk sudut waktunya dihitung dari meridian Greenwich. Kalau lokal dari meridian lokal. Nah, ada lagi sistem waktu bintang yang menggunakan titik semi menengah. Jadi maksudnya notasinya yang relatif lebih besar itu sudah dikoreksi, yang ada tinggal masih pengaruh presesi ya. Presesi ini kan dia seperti kita pelajari sebelumnya dalam sistem koordinat sangat panjang ya periodenya ya. Nah, kalau kita menggunakan titik semi menengah yang pengaruh notasinya sudah dihilangkan tetapi pengaruh presesi masih ada, itu namanya waktu bintang menengah atau istilahnya mean sidereal time, MST. Dan singkatannya juga nanti sama ya. Kalau terhadap meridian Greenwich namanya GMST, Greenwich Mean Sidereal Time. Kalau LMST, Local Mean Sidereal Time ya. Jadi ini istilah-istilah yang kalian juga nanti harus aware dan cepat tahu ya. Jadi begitu ada orang ngomong GMST, oh ngerti langsung ya. LMST langsung ngerti apa maksudnya. Nah ini kalau mau digambarkan di dalam bola langit lah ya. Jadi seperti kita ngelihat dari atas gitu ya. Dari atas kutub, ini kutub utara. Ini bidang ekuator ya. Nah kita lihat yang sebelah kiri dulu ini. Nah ini misalnya ke arah titik semi sejati ya. Apparent sidereal time. Ini meridian lokal ya, kita proyeksikan ke lingkaran ekuator. Nah ini meridian Greenwich ya. Jadi Greenwich ini suatu observatory ya di Greenwich yang lokasinya di luar kota London ya, Greenwich di Inggris. Jadi kalau LAST berarti Local Apparent Sidereal Time. Sudut waktu dari meridian lokal dihitung sampai ke meridian yang arahnya ke titik semi sejati ya, apparent stellar lah ya, apparent bintang sejati. Nah kalau yang namanya GAST itu dari meridian Greenwich dihitung searah jarum jam sampai titik semi sejati ya. Nah nanti saudara lihat antara meridian Greenwich dengan meridian lokal itu sebenarnya ini longitude ya atau bujur ya. Jadi nanti saudara lihat bahwa penentuan bujur itu longitude sangat tergantung kepada waktu ya. Dan bujur itu memang dihitung terhadap meridian Greenwich kan ya. Kalau ke arah timur itu bujur timur, ke arah barat bujur barat ya. Nah ini kalau apparent sidereal time. Kemudian kalau kita menggunakan titik semi menengah itu namanya mean sidereal time. Ini sama ya. Jadi kalau dari meridian lokal dihitung ke meridian yang mengandung titik semi menengah atau ke arah titik semi menengah, yaitu namanya local mean sidereal time. Kalau dari meridian Greenwich ya GMST ya, Greenwich Mean Sidereal Time. Dan ini sama bujur ya. Jadi kita lihat dari persamaan ini, jadi kalau kita tahu GMST dan LMST sebenarnya kita bisa menentukan bujur ya, sama dengan GAST dan LAST. Nah, sedangkan ini yang namanya EE nih ya, EE ini
equation of equinox ya. Jadi selisih antara titik semi sejati dengan titik semi menengah ya. Meskipun nanti besarannya itu tidak langsung LMST dikurangi LAST atau JMST kurangi JAST ya. Nanti rumusnya sebenarnya ada perkalian dengan notasi ya. Notasi dalam komponen bujur dikalikan kosinus dari EE ini ya. Equation of equinox ya. Nah ini nanti banyak digunakan kalau saudara nanti belajar astronomi atau segala macam yang lain-lain ya. Tapi asal saudara tahu saja. Jadi longitude atau bujur pengamat ini tergantung juga dengan sistem-sistem waktu ya. Jadi saudara di sini juga bisa melihat hubungan antara sistem waktu dengan koordinat ya. Dalam hal ini longitude ya. Coba kita lihat sekarang pengertian satu hari bintang ya. Jadi satu hari bintang ini adalah periode waktu antara dua kulminasi atas. Jadi dua kulminasi atas ini pengertiannya pada saat bintang itu berada di atas ya pengamat. Jadi dalam artian kalau dari gambar ini kita lihat kulminasi atas itu pada saat meridian pengamat berimpit dengan meridian yang ke arah bintang. Nah itu namanya kulminasi atas. Kalau kulminasi bawah pada saat kalau seandainya meridian pengamatnya itu ada di belakang sana ya. Jadi kalau misalnya meridian pengamat posisinya ada di sini, di sebalik arah daripada ke arah bintang, jadi arah bintangnya ke sini, kemudian meridian pengamat ada di sana, nah ini kulminasi bawah. Jadi satu hari bintang itu dihitung antara dua kulminasi atas ya, dari titik semi menengah. Mean sidereal time jadi yang digunakan ya di meridian pengamat tertentu. Jadi kalau misalnya mulainya katakanlah pertama dari meridian pengamatnya di sini dulu berimpit dengan meridian ke arah bintang, kemudian karena rotasi bumi tentunya kan nanti sudutnya ini sudut waktu bertambah terus kan ya. Jadi meridiannya bergerak ke sana, meridian pengamat. Kalau ke arah bintangnya kan tetap ya, terus. Nah pada saat berada di sebaliknya, nah itu sudut waktunya sudah 180 derajat. Nah ini dalam kasus ini dia kita katakan kulminasi bawah terhadap meridian pengamat ini ya. Tapi kemudian dia bergerak terus, berimpit lagi menjadi berkulminasi atas lagi sekarang si bintangnya. Jadi satu hari bintang itu interval atau periode waktu antara dua kulminasi atas yang berturutan dari titik semi menengah ini ya, terhadap meridian pengamat tertentu ya. Nah ini dia. Nah seperti sudah disampaikan sebelumnya, memang waktu bintang itu mengacu ke titik semi menengah dan yang aparennya tidak digunakan yang bintang sejati karena rotasi bumi itu memang tidak uniform ya, kecepatan rotasi bumi tidak uniform. Dan yang kedua juga arah-arah sumber rotasi bumi kan dipengaruhi oleh presesi dan nutasi ya. Dan kita tahu kalau MST, mean sidereal time itu dipengaruhi masih oleh presesi saja ya. Tapi kalau yang apparent masih ada nutasi bahkan ya. Makanya biasanya menggunakan kita kesepakatannya mean sidereal time. Dan nanti kita lihat
karena dia kulminasi atas, jadi jam 00 satu hari bintang itu mulainya pada saat titik semi menengah ada di atas meridian pengamat. Nah, ini kebalikan dengan sistem waktu matahari nanti. Kalau sistem waktu matahari kita tahu jam 00-nya kan tengah malam. Nah, itu berarti jam 00 hari matahari itu pada saat matahari menengahnya nanti berkulminasi bawah. Tapi nanti kita lihat ya dalam pembahasan tentang sistem matahari. Nah, perlu dicatat juga karena titik semi menengah ini masih dipengaruhi oleh precesi. Memang satu hari bintang itu nanti masih ada perbedaannya dengan periode bumi yang sebenarnya ya, periode rotasi bumi yang sebenarnya, yaitu lebih pendek sekitar ya ini yang nggak terlalu besar kalau untuk ukuran praktis ya, 8,4 milisecond ya. Ya, tapi untuk keperluan ilmiah nanti harus diperhitungkan ini ya. Selanjutnya kita lihat sistem waktu matahari ya. Jadi sistem waktu matahari ini disebut juga solar time atau universal time ya. Seperti sistem waktu bintang, dia berkaitan dengan proses periodik rotasi bumi. Cuma memang di dalam sistem waktu matahari nanti juga ada pengaruh dari revolusi bumi mengelilingi matahari. Nah, epok waktu matahari secara numerik adalah sudut waktu dari matahari. Jadi kalau coba kita lihat gambar ini, jadi seperti halnya dalam sistem waktu bintang, sistem waktu matahari, epok waktunya itu tergantung kepada besarnya sudut waktu matahari ya. Jadi kalau ini meridian pengamat dan ini meridian yang mengandung matahari, maka sudut waktu adalah sudut yang diukur dari meridian pengamat di bidang ekuator searah jarum jam sampai ke matahari. Dan kita lihat nantinya karena rotasi bumi, jadi meridian pengamatnya ini bergerak ya, berputar bersama dengan rotasi bumi, maka nanti sudut waktu matahari pun akan nilainya berubah ya. Sebagaimana di dalam kasus sistem waktu bintang, sudut waktu bintang juga berubah dengan rotasi bumi. Nah, nanti kita lihat kalau kita di bumi kan kita melihat seolah-olah matahari itu bergerak ya. Sebenarnya kan bumi yang berevolusi mengelilingi matahari. Tetapi yang kita lihat adalah dari permukaan bumi bahwa seolah-olah matahari itu bergerak ya, nanti dalam bidang ekliptika. Nah, kalau kita lihat matahari yang sebenarnya ya, matahari sejati atau apparent sun yang nampak dari bumi, nanti kita lihat pergerakan matahari sejati atau apparent sun ini tidak uniform ya. Jadi nantinya matahari sejati ini memang tidak ideal untuk pendefinisian sistem waktu matahari. Nah, yang sebaiknya digunakan tentunya nanti adalah yang namanya semacam matahari hayal ya, atau matahari menengah, fictitious sun atau mean sun, di mana dikarakterisir bahwa matahari ini bergerak dalam bidang ekliptika dengan kecepatan yang uniform ya, kecepatan yang uniform. Jadi maksudnya kalau misalnya kita melihat matahari di atas horizon kita, kemudian kita lihat dia bergerak, kemudian besoknya setelah 24 jam matahari itu persis ada di tempat yang sama lagi ya. Nah, itu yang namanya matahari menengah.
Jadi pergerakannya uniform ya. Nah, kenapa pergerakan matahari ini yang nampak dari bumi itu tidak uniform itu karena dua hal utama ya. Jadi seperti saya sampaikan, sebenarnya yang bergerak itu adalah bumi mengelilingi matahari ya. Bumi mengelilingi matahari. Cuma yang nampak dari bumi seolah-olah matahari yang bergerak ya dalam bidang ekliptika. Nah, kalau kita lihat pergerakan atau revolusi bumi mengelilingi matahari, nah nanti kita lihat di sini bentuk orbitnya ini tidak persis lingkaran ya. Jadi kita lihat kalau misalnya di sini di dalam ilustrasi gambar di atas ini dari timeanddate.com kita lihat posisi matahari di bulan Januari dan di bulan Juli. Jadi kita lihat di bulan Januari ini jarak dari matahari bumi kita ini 147,1 juta kilometer. Kalau bulan Juli 152,1. Jadi ini yang paling jauh ya, aphelion ya. Kalau perihelion ini yang paling dekat. Nah, nanti kita lihat pada saat kita membicarakan sistem orbit lah ya. Jadi kecepatan bumi itu paling dekat pada saat dia lebih dekat ke matahari ya. Jadi di posisi ini kecepatan revolusi bumi mengelilingi matahari itu paling cepat dan di sini yang paling lambat ya. Nanti ini sesuai dengan hukum Kepler lah ya, nanti kita pelajari. Nah, kemudian yang juga jadi pertama ini karena bentuk orbit bumi mengelilingi matahari bentuknya elips ya, tidak persis lingkaran, sehingga kecepatan revolusi bumi mengelilingi matahari pun tidak sama ya. Nah, itu yang menyebabkan kita melihat matahari sejati itu pergerakannya juga tidak uniform. Nah, yang kedua nanti kita lihat, jadi kalau kita lihat di gambar sketsa bagian bawah, jadi kita lihat di titik balik ini yang namanya ya solstice ya. Bahasa Indonesianya ini titik balik lah ya, titik balik. Dan ini equinox. Jadi kita lihat karena kemiringan sumbu rotasi bumi ya, kan bumi miring ya dalam sumbu rotasinya dalam berevolusi mengelilingi matahari itu 23,5 derajat. Nah, nanti kita lihat karena kemiringannya ini juga nanti pergerakan matahari yang nampak di sepanjang ekliptika itu akan lebih cepat di titik balik ya. Jadi di titik balik ini kecepatan lebih cepat ya dibandingkan di titik equinox ini ya. Jadi akan nampak dari bumi seolah-olah matahari itu pas di bulan Juni di lokasi titik balik itu dia akan bergerak lebih cepat dibandingkan kalau dia tidak di titik balik yaitu di equinox ya. Jadi yang cepat itu di sini dan di bulan Desember ya. Nah, karena kedua hal inilah maka kita melihat bahwa matahari itu pergerakannya matahari yang sejati maksudnya itu tidak uniform ya dalam yang nampak dalam mengelilingi bumi. Sebenarnya intinya sejatinya kecepatan rotasi atau revolusi bumi mengelilingi matahari lah yang sebenarnya tidak uniform ya. Tetapi dalam sistem waktu matahari kita lihat mataharinya yang seolah-olah nampak bergerak di dalam bidang ekliptika tidak uniform. Oleh sebab itulah makanya
matahari sejati ini tidak digunakan sebagai referensi dalam pendefinisian sistem waktu matahari. Nah, kita lihat ini beberapa perjanjian atau standar ya dalam waktu sistem waktu matahari. Yang pertama, kalau sistem waktu bintang jam 00-nya itu saat bintang berkulminasi atas, kalau sistem waktu matahari ini jam 00-nya saat matahari menengah, jadi yang digunakan matahari menengah ya, min sun, berkulminasi bawah. Jadi tengah malam lah ya. Jadi kalau dalam kasus ini sudut waktu mataharinya terhadap meridian pengamat ini kulminasi atas. Tapi nanti untuk pendefinisian sistem waktu mataharinya ini ditambahkan, nanti kita lihat 12 jam ya, agar dia berada dihitung dari kulminasi bawah di belakang meridian pengamatnya, di sebaliknya ya. Nah, nanti satu hari matahari adalah interval waktu antara dua kulminasi bawah yang berurutan ya dari matahari menengah di meridian tertentu. Dan ini sudah kita pakai sehari-hari ya. Jadi dalam sistem waktu matahari, satu hari matahari itu mulai dari tengah malam sampai ke tengah malam lagi kan ya. Jam 00-nya dalam sistem waktu matahari itu tengah malam. Jadi kulminasi bawah dari matahari menengah di local meridian ya, di meridian pengamatnya. Jadi ini yang membedakan dengan sistem waktu bintang ya. Jadi kalau waktu bintang jam 00-nya kulminasi atas dari bintang. Bintangnya juga bintang yang menengah ya. Kalau sistem waktu matahari kulminasi bawah dari matahari menengah ya. Jadi kita lihat nantinya sistem waktu matahari menengah atau min solar time ini didefinisikan nanti sudut waktu matahari menengah tambah 12 jam ya. Jadi kalau ini matahari menengah, maka nanti ini sudut waktu mataharinya, maka nanti kita lihat kalau untuk min solar time-nya itu ditambahkan 12 jam ya. Tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, tambahkan 12 jam. Jadi dari meridian di balik meridian pengamat, kulminasi bawahnya. Tapi nanti kita lihat gambarnya lah ya. Nah, yang perlu disampaikan di sini, kalau min sidereal time itu disingkat MST. Tapi kalau min solar time hanya disingkat MT saja. Kenapa? Karena yang MST sudah dipakai oleh waktu bintang ya. Jadi min sidereal time itu MST. Oleh sebab itu min solar time MT saja. Nah, nanti kalau ini sama sebenarnya dengan terminologinya dengan waktu bintang ya. Kalau referensinya meridian Greenwich, maka dinamakan nanti Greenwich Mean Solar Time. Tapi singkatannya GMT. Ya, mungkin sering dengar kan ya, GMT ya. Atau disebut juga biasanya UT, Universal Time ya. Nah, kalau nanti meridian referensinya meridian lokal, namanya Local Mean Solar Time. Hampir sama ya dengan kalau bintang kan Greenwich Mean Sidereal Time. Tapi singkatannya dia GMST kalau bintang. Kalau matahari GMT. Ini juga kalau bintang Local Mean Sidereal Time, singkatannya LMST. Tapi kalau ini LMT. Kalau dalam kasus matahari sejati ya, kalau saudara baca ada GAT, nah ini berarti Greenwich Apparent Solar Time.
Kalau yang sidereal GAST, Greenwich Apparent Sidereal Time. Kalau meridian lokal sebagai referensi ya nanti Local Apparent Solar Time, singkatannya LAT ya. Jadi itu, nah kita lihat dari gambarnya. Nah ini gambarnya, eh, saudara lihat di sini matahari sejatinya. Ini matahari sejati ya. Jadi kalau sudut waktunya kan kalau dari meridian lokal ini ya. Ini yang local apparent solar time. Tetapi kalau untuk menjadi sistem waktu LAT, dia sudut waktunya ini ditambahkan 12 jam ya. Jadi dihitungnya kalau ini meridian lokal, kulminasi atas, kulminasi bawahnya di sini. Jadi ditambahkan menghitungnya dari meridian lokal yang sebaliknya, kulminasi bawahnya. Jadi LAT ini dihitungnya dari sini sampai ke matahari sejati. Kalau yang namanya GAT, cari meridian Greenwich-nya di sini, kemudian kulminasi bawahnya, berarti 180 derajat, tambahkan sudut waktunya, dihitungnya mulai dari kulminasi bawah meridian Greenwich. Jadi dari sini kalau GAT-nya ya. Nah, kalau dia matahari menengah sama ya. Jadi kalau matahari menengah ini min solar time jadi MT. Kalau terhadap meridian lokal ya nanti kulminasi bawahnya dari sini jadi LMT, hitung searah jarum jam sampai meridian mengandung matahari menengah ya, ini LMT. Kalau dia GMT dari meridian Greenwich, cari meridian sebaliknya, kulminasi bawahnya, kemudian ya dihitung sesuai dengan arah jarum jam. Jadi ini yang GMT, yang kalau ini LMT ya. Nah, saudara lihat nanti di sini ya GMT dikurangin LMT atau GAT kurangin LAT sama dengan bujur ya. Jadi ini gambarnya mirip dengan sistem waktu bintang lah ya. Jadi coba saudara pelajari ini di bola langit, dilihat dari atas ilustrasinya ya. Dari GAT, LAT, GMT dan LMT ya. Nah, kemudian kita lihat yang namanya universal time ya. Universal time ini juga nanti sudah lihat banyak digunakan ya di dalam geodesi satelit. Jadi universal time ini sebenarnya GMT lah ya. Jadi UT dan GMT itu sama, yaitu waktu matahari menengah yang bereferensi ke meridian Greenwich. Nah, kita lihat nanti universal time ini akan dipengaruhi oleh ketidakteraturan rotasi bumi ya. Karena kan dia proses periodiknya adalah rotasi bumi, dan kita sudah pelajari sebelumnya ya di sistem koordinat juga bahwa rotasi bumi itu tidak teratur karena berbagai hal ya. Yang pertama yang jelasnya adanya variasi spasial dari posisi sumbu rotasi bumi terhadap badan bumi ya. Jadi kita tahu ada gerakan kutub, polar motion. Jadi mau nggak mau ya memang sumbu rotasi bumi ini seolah-olah bergerak terhadap badan bumi atau polar motion ya. Kemudian juga adanya variasi temporal dari kecepatan rotasi bumi. Jadi ini adanya variasi dalam panjang hari ya, karena kecepatan rotasi bumi itu tidak uniform dalam waktu ya, dia
otomatis nanti panjang hari akan juga bervariasi ya. Nah, kita lihat nantinya ya variasi dari kecepatan rotasi bumi ini bisa disebabkan oleh variasi musim, variasi periodik ya, perlambatan atau percepatan yang berjangka waktu lama, fluktuasi-fluktuasi yang tidak teratur sifatnya. Nah, intinya variasi dari temporal kecepatan dari rotasi bumi ini seperti kita pelajari sebelumnya di sistem koordinat, dipengaruhi oleh adanya interaksi antara sistem subsistem bumi ya. Subsistem bumi kan ada litosfer, ada hidrosfer, kemudian ada atmosfer. Nah, kita tahu di dalam bumi sendiri pun semuanya bergerak ya, mulai dari inti bumi sampai ke kerak bumi, kemudian di lautan juga ada arus, kemudian di atmosfer juga ada angin dan segala macam, dan semuanya juga saling berinteraksi ya, sehingga wajar kalau nanti kita lihat kecepatan rotasi bumi juga pun bervariasi ya. Sedangkan kalau gerakan kutub ya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya ya. Jadi memang ini suatu sistem yang kompleks lah ya bumi kita ini ya. Jadi wajar kalau memang nanti universal time yang proses periodiknya mengacu kepada rotasi bumi ya pasti juga tidak akan uniform ya, karena rotasi buminya sendiri juga sudah tidak uniform. Nah, nanti biasanya universal time itu dibedakan atas UT0, UT1, dan UT2 ya. Meskipun memang pendefinisian UT0 pun mungkin lama-lama juga nanti dengan perkembangan teknologi juga bisa berubah ya. Tapi memang secara historis ini dibagi UT0, UT1, dan UT2. Nah, UT0 ini adalah UT dari hasil pengamatan ya, yang masih dipengaruhi oleh gerakan kutub dan juga variasi-variasi daripada kecepatan rotasi bumi. Nah, kalau sudah dikoreksi dengan polar motion atau gerakan kutub, namanya UT1. Nah, nanti UT1 dikoreksi lagi dengan variasi musim dari kecepatan rotasi bumi, namanya UT2 ya. Nah, coba kita lihat ini misalnya variasi ini ada dari pengamatan VLBI, nilai UT1 itu memang masih ada variasinya ya dalam mikrodetik, karena UT1 ini masih mengandung variasi musim ya. Tapi ya kalau untuk keperluan sehari-hari ya variasi mikrodetik ini ya sudah oke lah ya. Nah, jadi nanti kita lihat memang UT1 ini digunakan untuk apa ya, merepresentasikan rotasi bumi yang real lah biasanya ya. Nanti kita lihat lebih lanjut ya. Nah, bagaimana cara menentukan UT0 ini ya? Jadi UT0 ini sebenarnya dia kan universal time ya, GMT, yaitu Greenwich Mean Solar Time, sistem waktu matahari. Tapi nanti kita lihat dalam penentuan UT0 ini sebenarnya dia biasanya ditentukan dengan pengamatan bintang atau quasar secara tidak langsung ya. Karena nanti kita lihat urutannya itu biasanya ada sejumlah stasiun pengamat di dunia ya. Mungkin ini observatory lah, observatory bintang. Ada mungkin 50-an ya.
tapi jumlahnya berubah-ubah mungkin ya setiap tahun. Nah, mereka mengamati melalui pengamatan bintang atau quasar local mean sidereal time. Jadi waktu bintang menengah yang lokal ya, LMST. Jadi mungkin ingat dari grafik sebelumnya. Jadi LMST ini dihitung dari meridian lokal ke arah meridian yang menuju ke vernal equinox ya, ke arah bintang atau ke arah quasar ya. Jadi ini yang namanya LMST. Nah, LMST ini yang diukur. Sedangkan yang akan kita cari UT0 ini dihitung ya. Jadi UT0 yang diperlukan itu tidak diukur langsung ya dengan pengamatan matahari, tapi melalui pengamatan bintang. Kenapa? Karena pengamatan bintang atau quasar itu jauh lebih teliti ya. Nah, makanya mulainya dari LMST. Nah, bagaimana LMST ini bisa menjadi UT0 ya? Ditransformasinya berdasarkan rumus ini. Atau kalau kita masukkan LMT itu ke rumus ini, UT0-nya itu rumusnya ini ya. Jadi kita lihat kalau UT0 itu kan dari kulminasi bawah dari meridian Greenwich ya, searah jarum jam sampai ke arah matahari menengah. Jadi kita lihat agar LMST ini bisa sama dengan UT0, pertama ujungnya itu disamakan. Jadi UT0 kan ujungnya di sini. Nah, kalau LMST kalau mau ujungnya juga di sini, dia harus dikurangi ini ya. Alpha M ini ya. Ascensiorehta dari matahari menengah ya. Jadi ini diketahui ini biasanya ya. Nah, ini diukur. Kemudian kita tambahkan 12 jam ya, karena untuk sampai ke kulminasi bawah. Tambahkan 12 jam kan di sini ya. Tambahkan 12 jam. Nah, kemudian sebenarnya ditambahkan sudut ini yang sama nilainya dengan sebenarnya bujur ya, atau besarnya bujur itu longitude ya. Tetapi seperti kita ketahui kalau meridian Greenwich ini kalau misalnya ini ke arah barat, dia bujur jadi minus ya. Kalau ke arah timur dia positif ini kan, ini timur, ini barat misalnya ya. Jadi kalau untuk ke sini hitungannya minus kali minus jadi plus. Nah, tambah ini ya. Jadi rumusnya seperti ini. Nanti coba saudara pelajari lagi, lihat urut-urut gambarnya ya. Mudah kan ya, bisa dilihat. Ini tinggal pertambahan aja. Pertambahan dan pengurangan, saudara lihat ujung panahnya disamakan dan ujung mulainya disamakan ya. Dan ini ascensiorehta dari matahari menengah ada di dalam katalog matahari juga ada. Kemudian lambda bujur dari stasiun pengamat juga ada kan. Kalau mau lebih teliti ya bisa ditentukan dengan teknik-teknik lain ya. Jadi ini diketahui, LMST ini kita ukur ya. Kemudian ya UT0 bisa dihitung. Ya, jadi semacam itulah ya. Nah, kemudian seluruh pengamatan dari stasiun pengamatan seluruh dunia itu mengirim UT0-nya ke International Earth Rotation Services di Paris. Nah, kemudian yang di Paris ini mengaplikasikan koreksi-koreksi gerakan kutub ya
ke UT0 nanti jadi UT1 dan kemudian variasi musim ke seluruh UT0 ya. Karena nanti kan gerakan kutub ini koreksinya beda-beda untuk setiap stasiun. Kalau variasi musim ini sama lah ya, dianggap untuk seluruh dunia ya. Nah nanti baru dilakukan proses smoothing ya, estimasi untuk menentukan nilai tunggal UT1 dan UT2 ya, yang nantinya bersifat internasional untuk dipublikasikan lah ya, digunakan oleh banyak pihak ya. Sekarang coba kita lihat beberapa catatan tambahan ini terkait universal time. Yang pertama, dalam penentuan UT1 dan UT2 perlu diingat bahwa koreksi gerakan kutub itu berbeda-beda untuk stasiun pengamat ya, yang tersebar di seluruh dunia. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, ada kira-kira puluhan atau 50-an stasiun pengamatan yang menentukan UT0. Nah, UT0 ini kemudian diaplikasikan koreksi polar motion atau gerakan kutub untuk mendapatkan UT1 ya. Dan ini nanti kita lihat berbeda-beda ya, berbeda-beda besarannya dari koreksi gerakan kutub, karena lokasi dari setiap stasiun pengamatan ini kan relatif berbeda-beda ya terhadap kutub. Sedangkan kalau koreksi musim, nah ini sama ya, karena musim itu kan bersifat global ya untuk seluruh dunia. Kemudian juga harus diingat UT2 ini masih dipengaruhi oleh variasi sekular dan fluktuasi yang tidak teratur dari kecepatan rotasi bumi ya. Jadi ini memang belum dikoreksikan. Nah, kemudian dalam geodesi satelit perlu dicatat bahwa memang yang banyak digunakan itu UT1 ya, karena dia representasi dari rotasi bumi yang sebenarnya ya, karena di sini sudah tidak ada lagi polar motion, jadi UT1 ini memang dia mengindra karakteristik dari rotasi bumi yang sebenarnya berikut variasi-variasinya ya. Jadi nanti memang saudara akan lihat bahwa UT1 ini memang skala waktu yang fundamental ya dalam astronomi geodesi maupun geodesi satelit. Kemudian juga untuk mendefinisikan orientasi yang sebenarnya dari sistem koordinat CTS dalam ruang juga menggunakan UT1. Dan kemudian juga untuk berbagai aplikasi navigasi juga UT1 digunakan ya. Dan saat ini terutama dari pengamatan VLBI ya, ketelitian tipikal dari UT1 itu umumnya sudah lebih baik dari 20 mikrosecond ya. Jadi kelihatannya nanti ke depannya pun juga akan terus bertambah lebih baik lah ini ya. Nah, itu tentang beberapa catatan terakhir tentang universal time. Nah, kemudian kita lihat di sini bedanya panjang hari matahari dengan hari bintang ya. Nanti kita lihat dari gambar ini saja ya. Jadi dari gambar ini katakanlah bumi pada hari pertama, hari tertentu, dia melihat misalnya matahari dan juga ke arah bintang atau kuasar lah ya. Nah, kemudian bumi berotasi, kemudian berevolusi. Pada hari kedua, kita lihat nanti kalau menengok ke bintang atau kuasar lagi, karena bintang dan kuasar ini sangat jauh, jadi sebenarnya seolah-olah arahnya ini sama ya kalau ke bintang dan kuasar. Tetapi kalau matahari yang lebih dekat, kita lihat pada saat bumi di hari kedua dan melihat ke bintang, itu matahari sudah istilahnya itu tertinggal di belakangnya ya, karena bumi sudah berevolusi.
Nah, besarnya sudutnya ini nanti sama dengan delta ya. Jadi kalau satu hari ini delta ini berarti 1 dibagi, kita anggap saja revolusi bumi itu setahun 365 hari. 1/365 kali 360 sama dengan 0,986 derajat. Ya kira-kira 1 derajat lah ya. Jadi jangan heran memang nanti satu hari matahari ini akan lebih panjang dia kan ya. Jadi kalau di sini sudah satu hari bintang, tapi untuk satu hari matahari kita harus melihat sebesar 1 derajat lagi. Bumi harus berotasi lagi sebesar 1 derajat untuk menjadi satu hari ya. Nah, jadi besarnya ini berapa? Jadi kalau 360 derajat kan 24 jam ya. Jadi kalau kira-kira 0,986 ya 0,986 bagi 360 kali 24 jam, kira-kira 4 menit ya. Jadi satu hari matahari itu akan lebih panjang sekitar 4 menit dibandingkan satu hari bintang ya. Jadi ini mungkin sekedar informasi ya. Nanti saudara bisa melihat-lihat lah lebih lanjut ya. Atau membaca-baca di internet maupun di buku ya. Nah, untuk berbagai keperluan kadang-kadang kita perlu cepat mentransformasikan waktu bintang ke waktu matahari atau sebaliknya ya. Memang kalau secara hubungannya kita bisa lihat sebelumnya ya di beberapa slide sebelumnya bahwa hubungan antara mean sidereal time dan mean solar time itu tergantung ascensio recta dari matahari menengah ya. Dan ini bisa nanti lokal, bisa LMST, LMT atau GMST, GMT ya. Nah, biasanya untuk keperluan praktis rumus di atas itu ditulis semacam inilah ya. Jadi biar mudah di coding di dalam software atau kita mudah menghitung. Jadi ini waktu bintang MST, mean sidereal time, ini mean solar time. Nah, plus suku ini ya, ini sukunya. Ini ada konstanta. Ini tergantung T kuadrat, T pangkat 3. Di mana T ini adalah waktu sejak epoch standar J2000 ya. Januari 1 jam 12 UT1 dihitung dalam abad Julian yang satu tahunnya 365,25 hari. Jadi nanti kita bisa langsung aja masuk ke rumus ini ya. Jadi T-nya dimasukkan yaitu waktu sejak epoch standar J2000. Kemudian ya tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nanti kita bisa merubah dari waktu matahari ke waktu bintang atau sebaliknya ya ininya. Nah, kemudian seperti dikatakan tadi, satu hari bintang menengah ini lebih pendek dari satu hari matahari menengah. Atau dengan kata lain, satu hari matahari menengah lebih panjang ya. Dan lebih panjangnya kira-kira 4 menit, tapi persisnya 3 menit 55,9 detik ya. Jadi ini hubungan antara waktu bintang dengan waktu matahari. Nah, kalau kalian mau belajar lebih detail lagi nanti bisa baca-baca lagi ya, karena memang perkembangannya terus berlangsung ya. Rumus-rumusnya juga mungkin akan lebih detail nantinya ya, lebih teliti ya. Kalau di sini sampai derajat 3 saja, bisa saja mungkin terus ya dengan ketelitian dan perkembangan teknologi. Nah, sebagai tugas untuk minggu ini, saudara seperti biasa buat narasi, gunakan sketsa dan gambar untuk memperjelas. Jadi yang pertama saudara coba jelaskan dengan kata-kata saudara sendiri secara lebih baik pentingnya sistem waktu dalam bidang geodesi satelit ya. Apakah itu dalam
pendefinisian realisasi sistem koordinat dalam penentuan orbit, penentuan jarak, dan segala macam ya. Sudah ada slide kita sebelumnya, tapi mungkin saudara ingin bisa lebih baik menjelaskan, menuliskannya secara naratif ya. Kemudian juga jelaskan definisi dan karakteristik dari sistem waktu bintang, sistem waktu matahari, LMST, LMT, GMST, GMT, UT0, UT1, UT2 ya. Ini sudah juga dijelaskan sebelumnya, tapi saya ingin saudara bisa menuliskan secara naratif dengan kata-kata saudara dengan lebih baik ya. Nah, waktunya seperti biasa 1 minggu ya. Jadi minggu depan kita lanjutkan dengan sistem waktu yang kedua, yaitu terkait sistem waktu dinamik dan sistem waktu atom ya. Jadi itu saja kuliah kita untuk modul sistem waktu yang pertama ini. Terima kasih.